Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan melanjutkan tentang karya salib. Sudah selesai. Di sana yang pertama ada pengampunan dosa. Dan saya ingin mengulang sedikit tentang apa yang ada di dalam pengampunan itu. Yang ada di dalam pengampunan itu kita akan mengalami penebusan, pembenaran, dan pengudusan. Saya ulang kembali dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh karena dia kamu berada dalam kasih Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, ia menguduskan, dan ia menebus kita. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengalami kuasa pembenarannya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tapi saya mau tekankan dulu saudara, bahwa saudara tidak mungkin saudara hidup benar karena kita adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya saudara, ada 3 perkara ini yang ingin saya sampaikan di dalam pembenaran itu. Yang pertama, kita dibenarkan karena kasih karunia. Kita dibenarkan semata-mata hanya karena kasih karunia. Kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara mau lakukan apapun, tidak bisa. Apa yang saudara lakukan, kata kitab Yesaya, itu seperti kain kotor. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 3, 23, 24, katakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, perhatikan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dibenarkan itu semata-mata kasih karunia. Kita itu gak bisa apa-apa. Semua hanya karena kasih karunia. Yang kedua, kita dibenarkan karena iman. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dasar luar biasa. Kita dibenarkan karena kasih karunia, kita dibenarkan karena iman. Dan saudara, apa respon kita? Kita akan lihat buah-buah pembenaran itu adalah yang pertama. Kita melakukan kebenaran karena kita ingin menjadi saksi kebenaran. Jadi kita melakukan kebenaran itu supaya hidup kita jadi berkat. Bahwa kita adalah orang-orang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan kebenaran untuk membuktikan kepada semua orang bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan. Bukan karena ingin menjadi orang benar. Jadi kalau kita sebagai orang percaya melakukan kebenaran itu karena kita ingin membuktikan pada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Luar biasa dahsyat saudara. Makanya Yakobus pasal 2 ayat 22 berkata demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau saudara, kebenaran yang saudara terima dalam hidup ini oleh karena iman sempurna dalam pengertian lengkap, maka saudara, kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita melakukan bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang benar. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham belum melakukan apa-apa.
Tapi Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, setelah Abraham percaya, diperhitungkan sebagai orang benar, ayat 24. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Luar biasa. Jadi saudara, iman dan perbuatan berjalan bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kita ini orang benar di hadapan Tuhan. Dan 3 Yohanes ayat yang ketiga berkata, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi ini meneguhkan kita. Kita melakukan kebenaran karena kita ingin menjadi saksi. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita sudah dibenarkan karena kasih karunia dan oleh iman. Puji Tuhan. Saudara, itulah sebabnya yuk katakan demikian. Saya adalah orang yang telah dibenarkan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan oleh iman. Dan saya orang berdosa, orang yang tadinya hidup dalam pelanggaran dan dosa-dosa, tetapi dijadikan orang benar. Bukan karena kebenaran saya sendiri, tetapi kebenaran Yesus yang ada dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, kita mau berkomitmen sama-sama. Dalam keseharian hidup kita, kita mau menjadi saksi kebenaran. Hiduplah jujur, saudara. Hiduplah benar, saudara. Hiduplah apa adanya, saudara. Hiduplah dengan ketulusan. Kalau saudara mengaku diri saudara orang benar. Dan saya berdoa buat saudara, kiranya Tuhan akan menuntun langkah hidupmu. Benar-benar hidupmu adalah jadi kesaksian sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.